Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa sekalian yang dirahmati oleh Allah, Indonesia adalah negara yang terkenal dengan keberaneka-ragamannya. Oleh karena itu, tema kita pada hari ini adalah bagaimana Islam menyikapi keberagaman atau perbedaan. Tema ini tentu sangat relevan dengan situasi kita saat ini, baik sebagai umat Islam ataupun sebagai masyarakat Indonesia yang terkenal dengan keberagamannya. Lantas bagaimana Islam menyikapi perbedaan? Ada 3 poin bagaimana cara Islam menyikapi perbedaan tersebut. Yang pertama, Islam menyikapi perbedaan atau keberagaman dengan cara menerimanya sebagai sebuah sunnatullah. Telah kita ketahui bersama bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dalam keadaan yang berbeda-beda. Bahkan keberagaman perbedaan adalah sesuatu yang tidak bisa kita elakkan. Bahkan perbedaan dan keberagaman adalah sebuah sunnatullah atau ketetapan Allah yang tidak dapat kita ubah. Hal ini sejalan dengan firman Allah di dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidah walakin liyabluwakum fima ataakum fastabiqul khairat. Yang artinya, dan jika Allah menghendaki, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kalian sebagai satu umat saja. Namun Allah Subhanahu wa taala menghendaki hal tersebut menjadi sebuah ujian terhadap sesuatu yang telah dikaruniakan Allah kepada kalian, agar kalian berlomba-lomba menuju kebaikan. Ada 2 hal yang bisa kita petik pada ayat ini. Yang pertama adalah penggunaan kata lau pada ayat ini. Dalam kaidah tafsir dijelaskan bahwasanya lau itu bermakna sesuatu yang tidak akan mungkin terjadi. Jadi menjadinya kita sebagai satu umat saja adalah sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Yang kedua adalah bahwasanya Allah sebenarnya mampu untuk menjadikan kita sebagai satu umat saja yang seragam. Namun Allah Subhanahu wa taala menghadirkan keberagaman di tengah-tengah kita sebagai sebuah bentuk ujian. Ujian seperti apa? Ujian agar supaya kita mampu bersosialisasi antara sesama manusia tanpa memandang latar belakangnya. Yang kedua, sikap Al-Quran terhadap perbedaan dan keberagaman adalah tidak memaksakan hal tersebut. Dalam kehidupan sehari-hari, kita menjumpai begitu banyak perbedaan. Perbedaan suku, perbedaan bahasa, perbedaan paham, perbedaan aliran, perbedaan agama, perbedaan keyakinan. Hal tersebut adalah sesuatu yang harus kita hadapi. Terkhusus pada item perbedaan keyakinan atau agama adalah sesuatu yang pastinya tidak akan mungkin bisa dipaksakan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam memeluk agama. Ayat ini memperkuat bahwasanya dalam menganut keyakinan kita tidak boleh memaksakan seseorang. Dan yang perlu kita ketahui bahwasanya petunjuk hidayah merupakan haknya Allah Subhanahu wa taala, akan diberikan kepada siapapun. Bukankah Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an berfirman, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha, yang artinya sesungguhnya engkau Muhammad tidak akan mampu memberikan petunjuk kepada orang yang engkau kasihi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada orang siapapun yang Dia kehendaki. Pada ayat ini sekali lagi Allah Subhanahu wa taala memperjelas bahwasanya petunjuk dan hidayah haknya Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita sebagai umat manusia adalah menyampaikan kebenaran dengan cara yang hikmah, dengan cara yang sabar, dan dengan cara yang baik. Hadirin pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sikap yang ketiga Islam terhadap perbedaan adalah menganggap perbedaan keberagaman tersebut adalah sebagai sebuah rahmat. Di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, inna ikhtilaf ummati rahmah. Sesungguhnya perbedaan yang ada di antara umatku adalah sebuah keberkahan dan rahmat. Perbedaan, keberagaman bukan hal yang harus kita jauhi.
tetapi bagaimana cara kita menyikapi perbedaan tersebut sebagai sebuah berkah dan rahmat. Bayangkan perbedaan tersebut bisa menambah pengalaman kita, menambah kekayaan budaya yang ada di negara kita. Kalau kita mampu menyikapi perbedaan tersebut sebagai sebuah rahmat, sebagai sebuah berkah. Pemirsa sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, cara terbaik untuk menyikapi perbedaan adalah tidak memaksakan perbedaan keberagaman tersebut menjadi sebuah satu kesatuan. Akan tetapi cara yang baik untuk menyikapi perbedaan adalah hidup berdampingan dengan perbedaan tersebut. Sekian, terima kasih. Minallahil musta'an wa alaihi tiklan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.